Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu di kelas 11. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip demokrasi, mari kita lihat satu persatu. Nah, ini prinsip yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam hidup bermasyarakat, sekali waktu tentu akan ditemui perselisihan. Kenapa? Karena masing-masing anggota masyarakat berbeda pendapat atau mungkin berbeda kepentingan. Yang dalam alam demokrasi, perbedaan-perbedaan itu sebenarnya adalah wajar untuk diperjuangkan. Nah, perselisihan-perselisihan atau pertikaian-pertikaian itu harus dapat diselesaikan sebenarnya melalui perundingan serta dialog. Dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus, dan mufakat. Jangan simpan dendam, karena dendam akan membakar kebaikan dan bisa nanti akan muncul pertikaian yang mengarah kepada kekerasan dalam penyelesaian perselisihan ini. Jadi kesimpulannya, di dalam demokrasi yang sesungguhnya, semua perselisihan dan pertikaian harus diselesaikan dengan damai dan secara melembaga. Prinsip yang berikutnya adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Menjamin perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah itu di dalam demokrasi adalah suatu keniscayaan. Dalam setiap masyarakat yang memodernisasi diri, terjadi perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk dan pola-pola perdagangan. Nah, pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan ini dan sedapat mungkin membina jangan sampai tidak terkendali lagi. Kalau sampai hal ini terjadi, ada kemungkinan sistem demokratis tidak dapat berjalan sehingga timbul sistem diktator. Nah, perubahan kepemimpinan juga mesti diselenggarakan secara damai pula. Harus dihindari penggantian pemimpin dengan cara-cara kekerasan, apalagi peperangan yang tentu saja akan merugikan rakyat sendiri. Tidak ada perang yang tidak menyisakan penderitaan. Maka mari dihindari, ayo kita selenggarakan perubahan secara damai. Prinsip yang berikutnya adalah penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur. Pergantian atas dasar keturunan atau dengan mengangkat diri sendiri atau melalui kudeta dianggap tidak wajar dalam satu sistem demokratis. Mana yang semestinya ada, yaitu penggantian pimpinan dalam demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum yang damai, jujur, dan adil. Sehingga penggantiannya itu diresmikanlah dengan cara-cara yang saling bisa menerima. Prinsip yang berikutnya adalah membatasi perlakuan kekerasan sampai minimum. Membatasi pemakaian kekerasan sampai titik minimum gitu. Dalam menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan konflik, menyelesaikan sengketa atau dalam menangani tuntutan unjuk rasa, tidak harus menggunakan cara kekerasan. Mungkin dengan melakukan dialog antar pihak-pihak yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Menyelesaikan permasalahan atau menangani tuntutan unjuk rasa dengan jalan kekerasan hanya akan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Mereka akan membenci pihak tertentu. Dengan penyelesaian sengketa atau tuntutan unjuk rasa secara bermusyawarah atau berdialog akan tercapai win-win solution sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Prinsip yang berikutnya adalah mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, aneka ragam kepentingan, serta tingkah laku yang perlu ditanamkan dalam jiwa kita adalah bahwa
perbedaan dalam demokrasi harus kita yakini sebagai kekayaan bangsa dan itu harus diterima secara wajar. Yang dengan berbagai perbedaan itu nantinya akan menyediakan alternatif, solusi, pemikiran, ya, aspirasi yang banyak yang tentunya sangat berguna dalam menyelenggarakan kehidupan bersama. Ayo jadikan perbedaan tersebut sebagai perekat persatuan, jangan dijadikan sebagai pemicu perpecahan. Prinsip yang berikutnya adalah menjamin tegaknya keadilan. Dalam menegakkan keadilan itu perlu diselenggarakan beberapa lembaga untuk menciptakan suasana seadil mungkin. Adapun lembaganya adalah satu, pemerintah yang bertanggung jawab, ya. Pemerintah yang bertanggung jawab yaitu pemerintah yang selalu berpedoman kepada peraturan yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang kedua, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat, tidak mengutamakan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, keadilan itu akan terwujud jika ada suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih dari satu partai, ya. Jadi di negara itu ada multi partai. Yang keempat adalah pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Pers dan media yang tidak diintimidasi oleh satu pihak tertentu. Pers dan media yang independen, ya, tidak terikat, tidak di bawah tekanan. Yang kelima adalah sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip demokrasi. Jika prinsip ini telah terlaksana, tentunya demokrasi itu telah terwujud dalam sebuah negara. Nah, kamu lihat pada gambar, nampak ya, demi menegakkan keadilan, orang tidak pandang bulu, tidak nepotisme. Ada di sini gambar seorang polwan yang langsung menilang suaminya, seperti itu ya. Seperti apa yang dilakukannya kepada pengguna jalan lainnya kalau menggunakan kesalahan yang sama. Nah, di sini juga ada gambar Joko Chandra ditangkap. Sehebat apapun orangnya, banyak uangnya, menguasai banyak punya hubungan banyak dengan pejabat, tapi demi keadilan dia pun alhamdulillah berhasil ditangkap.